Para sahabat desa, para kepala desa itu pasti sudah sangat biasa berurusan dengan mengurus jenazah maupun layat melayat. Itu kebiasaan tradisi yang sudah dirawat secara turun-temurun. Seorang kepala desa di Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Bima itu pernah bilang begini: kepala desa itu sehebat apapun, prestasinya setinggi apapun, kalau tidak pernah mengurus jenazah, tidak pernah layat, maka akan mengalami kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Saya acungi jempol, yaitu memang bentuk pelayanan, ya, pelayanan maupun kegiatan kemasyarakatan yang melekat. Biasa warga itu meminta kepala desa untuk bertanya, ya, meminta tolong, ya, urusan sakit, urusan kematian, urusan jenazah, itu hal yang biasa. Dan apalagi pada masa COVID kemarin, ya, keluarga kami betul-betul waktu itu serba repot, serba sulit, ya, karena ada ketakutan kalau kita ngurus jenazah pada masa COVID itu. Tetapi lurah kami, kepala desa kami di desa Grogol, Kecamatan Meru, Kabupaten Sukoharjo, Mas Heri Pudut Sugiarto, itu betul-betul pasang badan dan menolong kami, ya, mengerahkan beberapa perangkat desa berbau-membau dengan Satgas, ya, itu mengurus pemakaman orang tua kami. Saya acungi jempol, saya apresiasi, ya. Dan itu ya begitu. Jadi ada satu ini, ya, kemareman tersendiri kalau warga itu minta tolong kepada lurah, kepada kepala desa, lalu kepala desa datang di acara layatan, ya, bahkan bukan di acaranya itu, misalnya di hari-hari mengurus ini, ya, mengurus jenazahnya itu ada kebanggaan tersendiri, ada perasaan yang sulit untuk dilukiskan. Dan ini kan soal rasa, ya, bukan soal rasio gitu. Jadi tidak salah kalau warga mengatakan begitu, melakukan hal itu. Tetapi kali ini saya sengaja menghadirkan video ini dengan judul "Kepala Desa jangan sibuk mengurus jenazah", itu, ya. Mengurus jenazah iya, layat iya, tapi jangan sibuk, ya. Mengapa demikian? Belum lama ini Bu Ani, mantan lurah Sumbermulyo, Kabupaten Bantul, itu bilang ke saya, "Romo, itu banyak lurah di Bantul itu selalu sibuk ngurus jenazah ini. Kalau kita mau bikin pertemuan konsolidasi, mereka izin pamit, alasannya apa? Ngurus jenazah", gitu, ya. Jadi lalu Bu Ani mengatakan, tiap hari, tiap saat ngurus jenazah, gitu, ya. Dan ternyata apa yang dilakukan Bu Ani kepada para kepala desa yang relatif baru itu, ya, jangan sibuk ngurus jenazah. Sesekali 2 kali boleh ngurus jenazah itu. Tetapi kepala desa kan punya kamituwo, punya kaur, punya dukuh atau kepala dusun, ya, yang tentu bisa mengurus itu tanpa harus kehadiran kepala desa. Jadi dikelola sedemikian rupa, karena menurut Bu Ani kalau kepala desa itu sibuk dengan mengurus jenazah yang mungkin terlalu sering begitu, ya, maka akan melupakan kebijakan strategis, maka akan melupakan kegiatan konsolidasi, ya, dalam rangka untuk mengadvokasi kebijakan. Itu yang dimaksud Bu Ani, ya. Jadi artinya layat itu harus, mengurus jenazah juga kadang-kadang dilakukan, tetapi jangan terus-menerus, jangan terlalu sibuk, dan itu didelegasikan kepada perangkat desa, baik itu kepala urusan kesra, gitu, ya, maupun kepala dukuh, dan penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat, gitu. Karena memang selama ini ya turun-temurun seperti itu. Jadi artinya sudah menjadi tradisi bahwa
kegiatan paling menonjol, paling utama kepala desa itu yang membangun sarana fisik maupun yang kedua ya kegiatan kemasyarakatan. Dan saya memang pada kesempatan lain itu juga bincang-bincang dengan kepala desa yang lain. Ini ceritanya begini ya. Undang-undang desa itu kan membagi 4 domain. Pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, kemasyarakatan. Ya. Di sini ada kepala desa, di sini ada kepala duko, kepala dusun ya. Istilah nasionalnya kepala dusun, kalau di Jogja namanya duko. Nah, kalau duko itu dari bawah ke atas. Dari kemasyarakatan ke pemberdayaan, ke pembangunan, lalu ke pemerintahan. Dan ini memang banyak dilakukan ya. Jadi artinya kalau dukuh itu memang tidak terlalu banyak kesibukan yang terkait dengan administrasi. Meskipun ada banyak dukuh itu, kepala dusun itu yang membantu ya, nanti dapat komisi, membantu urusan sertifikasi tanah, administrasi, ngurusi STNK dan sebagainya. Jadi itu menjadi tumpuan yang luar biasa. Tapi sebenarnya itu di luar tupoksinya, di luar tusi ya. Nah itulah yang ditekankan Bu Ani ini, kepala desa maupun duko ini nggak ngerti tusinya gitu. Karena itu penting untuk dicerahkan ya. Baik ya, jadi ini kalau duko itu lebih banyak ngurusi administrasi itu sebenarnya keluar dari tusi. Tetapi kalau dari sisi kemasyarakatan pastilah ya, itu urusan layat, urusan jenazah, urusan apa namanya, ya hal-hal terkait semacam itulah. Dan ada juga pengalaman yang sangat giat yang dilakukan oleh ini ya, apa namanya, kepala dusun yang menjadi ketua ini Ketua Umum DPN PPDI Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Mas Widiartono di Paranggupito Wonogiri ya. Jadi ini soal bagaimana membangun semacam jalan usaha tani. Ini kan semula jalan setapak gitu ya. Jalan setapak lalu belum diperhatikan oleh desa ya, karena keterbatasan satu hal dan hal yang lain. Sementara masyarakat sudah lama meminta. Karena kalau jalan setapak berarti ongkos transportasinya jadi mahal, lalu harga hasil bumi gitu ya. Misalnya di ujung sana itu produksinya udah meningkat, sudah melimpah lah. Tetapi karena jalan usaha taninya tidak memungkinkan, lalu harganya jatuh. Karena itu musyawarah dusun. Nah, musyawarah dusun artinya begini, bagaimana ini melebarkan ini ya, jalan usaha tani ini tidak setapak gitu ya, tidak hanya 1 meter gitu, tapi bagaimana kalau ini dikembangkan ke kiri, ke kanan 3 meter, ke kiri 3 meter, sehingga menjadi 7 meter. Yaitu diprakarsai oleh Mas Widiartono. Akhirnya semuanya sepakat. Jadi ini namanya Jalan Pirukunan. Nah ini namanya strategis ini ya, strategis ini. Jadi artinya ini mengambil semacam kebijakan. Ini sudah menaiklah, artinya tidak hanya bermain pada kemasyarakatan, pemberdayaan, tapi juga naik pada level pembangunan dan pemerintahan. Kalau sudah mengambil keputusan bersama begitu, itu namanya pemerintahan. Bahkan ini tanpa kehadiran kepala desa. Ya, ini contoh ini. Jadi dari bawah ke atas itu. Ya. Tapi yang paling penting itu kan mengorganisir banyak orang tadi. Ya, satu itu ya. Kemudian yang kedua, kalau kepala desa itu dari pemerintahan ke kemasyarakatan. Pemerintahan itu ya banyak. Ya. Apalagi kalau berurusan keluar itu ya. Jadi artinya urusan negosiasi dengan pemerintah supradesa itu juga pemerintahan. Kemudian membuat kebijakan, baik itu RPJM desa, rencana kerja pemerintah desa, lalu peraturan desa, APB desa dan sebagainya. Itu namanya pemerintahan. Ya, jadi kepala desa memang harus banyak hadir di situ, dan saya selalu mengatakan bahwa bagaimana kepala desa itu tadi mengembangkan gagasan yang strategis begitu, tidak hanya
berdasarkan pada tradisi, tapi orientasinya kebijakan yang mengarah pada melayani rakyat dan memakmurkan rakyat. Nah, itu poin pentingnya di sana. Nah, lalu nanti akan turun ke bawah gitu. Jadi ini saya kira pembagian kerja seperti ini menjadi penting dan kita mendorong para kepala desa itu tidak terjebak, tidak melakukan kerja-kerja yang dilakukan oleh kepala dusun gitu. Jadi jangan sampai justru nanti kerja-kerjanya kepala desa yang bidang strategis tadi diambil alih oleh kepala dusun. Itu kan tidak menarik, artinya desa itu tidak berguna bagi orang banyak. Ya, seperti tadi ya, jalan wisata nih. Itu kan ranahnya kepala desa, bukan ranahnya kepala dusun. Tetapi kalau kepala dusun mengambil inisiatif lalu mengorganisir, menyepakati, gotong royong, iuran dan sebagainya itu juga baik. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau itu gagasan, keputusan lalu dimusyawarahkan gitu ya. Itu ada di tangan kepala desa. Nah, ini contoh-contoh kecil saja, tetapi itu saya kira penting. Jadi artinya itu pentingnya belajar. Ya, jadi kita harus berilmu, meskipun tidak berilmu tinggi. Nanti kalau berilmu tinggi itu malah justru membodohi orang gitu. Tetapi yang selalu ditekankan oleh Bu Ani tadi, yaitu kepala desa itu memahami tusi, ya, tugas fungsi, gitu ya. Nah, ini tugas fungsi ini kan berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab. Jadi ada haknya, ada hak, ada kewenangan. Jadi kewenangan kepala desa ini penting untuk dipelajari sebaik mungkin. Ya, ini jarang diomongkan, ya, karena memang distorsinya cukup banyak. Jadi artinya kepala desa itu ya disibukkan dengan kemasyarakatan, tapi juga disibukkan dengan administrasi, sehingga tusinya itu tusi yang strategis di bidang pemerintahan, kebijakan tadi, itu relatif melemah. Dan saya juga ingatkan pada Bu Ani juga bahwa ini problemnya bukan hanya sekedar soal sibuk ngurus jenazah, tetapi kalau dari atas itu tadi ya, itu ditekan melalui berbagai aturan, urusan administrasi, laporan dan sebagainya. Sehingga ini fungsi tusi yang hakiki ya, melayani rakyat dan memakmurkan rakyat itu menjadi kurang tajam. Ya, oleh karena itu kita kembali lagi, jangan kepala desa jangan sibuk ngurus jenazah, tetapi perlu mengembangkan nalar gitu ya, nalar naluri gitu ya, untuk menjalankan pemerintahan, membuat kebijakan yang strategis untuk kepentingan orang banyak.